Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu melalui acara ini. Ucapan selamat kami sampaikan kepada anak-anak karena sudah berhasil melangkah kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama. Semoga anak-anakku semua menikmati sekolah yang baru dan mencapai prestasi yang membanggakan. Bapak, Ibu, guru, dan anak-anakku semua, saat ini kita sedang melalui krisis COVID-19, krisis yang memakan begitu banyak korban jiwa dan menjadi tantangan yang luar biasa bagi negara kita dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia, karena lebih dari 200 negara di dunia, termasuk di dalamnya negara Indonesia yang kita cintai, telah melaporkan terjangkit coronavirus DC-19 atau 2019, dan WHO telah menetapkan COVID-19 ini sebagai global pandemik karena telah menginfeksi banyak orang dan menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Di Indonesia, COVID-19 ini telah menjangkiti sebagian besar provinsi dan kabupaten serta kota. Jumlah kasus sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 sebanyak 83.130 kasus terkonfirmasi, 3.957 orang meninggal dunia dan sembuh sebanyak 41.834 orang. Mengingat dampak yang sangat besar, baik itu korban jiwa, dampak sosial dan ekonomi, dan penyebarannya yang sangat cepat, maka pemerintah telah menetapkan COVID-19 ini sebagai bencana nasional dan di Nusa Tenggara Barat sampai dengan tanggal 17 Juli 2020. Total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.694 kasus, sembuh sebanyak 1.078 orang dan meninggal sebanyak 89 orang. Sedangkan untuk kota Mataram, jumlah kasus sampai dengan 17 Juli 2020 dilaporkan sebanyak 765 kasus terkonfirmasi, 435 sembuh dan meninggal sebanyak 52 orang. Yang ingin saya ingatkan sekarang adalah kita semua harus sadar bahwa COVID-19 ini nyata adanya dan telah menyebar di sekitar kita. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan informasi tentang COVID-19 ini sebagai berikut. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus baru yang disebut dengan SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. Penyakit ini ditularkan melalui droplet atau partikel yang berisi cairan yang keluar dari seseorang yang terinfeksi COVID-19 pada saat berbicara, tertawa,
batuk, dan bersin kepada orang yang kontak langsung maupun tidak langsung, atau melalui benda-benda atau permukaan yang terkontaminasi droplet. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sampai saat ini belum ada obat dan vaksin yang ditemukan untuk melawan COVID-19 ini. Namun para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk menemukannya. Semoga obat dan vaksin segera ditemukan dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, cara yang paling tepat saat ini untuk mengatasi penyakit ini adalah dengan mengupayakan pencegahan. Jangan sampai kita terinfeksi COVID-19 ini. Cara pencegahan tersebut dikenal dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya, di mana bila hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi risiko penularan. Tujuannya adalah agar kita bisa hidup produktif atau bisa belajar, bisa bekerja, dan bisa melakukan aktivitas lainnya secara aman di masa pandemi ini. Untuk itu kita semua telah diajarkan tentang protokol kesehatan di tengah pandemi yang bisa diakses di berbagai sumber. Kita tentu merasa sangat sedih, kecewa, keberatan dengan berbagai pembatasan yang ada saat ini. Namun kita harus bisa melakukan secara disiplin, terus-menerus, bersama-sama, dan dengan penuh tanggung jawab. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kebiasaan baru saya sebutkan dan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada adalah sebagai berikut. 1. Lakukan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Sekurang-kurangnya 20 detik atau gunakan hand sanitizer sebelum makan, sebelum menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut, atau setelah menyentuh benda-benda atau permukaan benda, khususnya yang telah kontak dengan orang lain. Yang kedua, anak-anakku, praktekkan ketika batuk, bersin, dan berludah dengan benar. Jika hindari kerumunan, jika tidak ada kepentingan, hendaknya tinggal di rumah. Yang keempat, jika harus keluar rumah, gunakan masker dan ingat, selalu membawa hand sanitizer. Dan kelima, jaga jarak dengan orang lain, sekurang-kurangnya 1,5 meter. Yang keenam, tidak melakukan kontak fisik atau berjabat tangan, berpelukan, dan kontak fisik lainnya. Yang ketujuh, wajib menggunakan peralatan pribadi dan tidak saling pinjam-meminjam satu dengan yang lainnya. Kalau terpaksa bergantian, lakukanlah desinfeksi dengan benar sebelum menggunakannya.
Yang kedelapan, anak-anakku jangan merokok. Yang kesembilan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat saat sarapan, makan siang, maupun makan malam, yaitu makanan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Istirahat yang cukup, hindarkan stres, lakukan aktivitas fisik dan berolahraga secara teratur. Sekurang-kurangnya 30 menit setiap hari. Untuk itu saya memohon kerjasama pihak sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Komite Sekolah, dan pihak-pihak terkait dapat menyiapkan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang warga sekolah dalam mempraktekkan kebiasaan baru tersebut. Sarana dimaksud diantaranya satu, tempat CTPS, toilet, dan air bersih yang cukup. Yang kedua, hand sanitizer. Dan ketiga, pengaturan jarak tempat duduk siswa, guru, maupun para tamu. Dan yang keempat, menyiapkan masker cadangan untuk warga sekolah. Dan yang kelima, termogan atau alat pengukur suhu tubuh. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah mencari informasi yang benar tentang COVID-19 ini dari sumber-sumber yang resmi. Jangan membuat atau meneruskan atau menyebar berita-berita yang belum jelas kebenarannya atau berita hoax. Jika membutuhkan pelayanan kesehatan, silakan menghubungi puskesmas yang ada di wilayah Bapak, Ibu, dan anak-anak, atau langsung menghubungi Dinas Kesehatan Kota Mataram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat mempraktekkan kebiasaan baru. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada kekurangan keberkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.